Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup atau PLH mengenai upaya memelihara lingkungan biotik dan abiotik. Pemeliharaan lingkungan biotik dan abiotik. Upaya memelihara lingkungan biotik dan abiotik itu ingat ya, ada dua. Yang pertama dengan pemberian penghargaan dan pemeliharaan lingkungan biotik dan abiotik. Nah, minggu lalu kamu sudah belajar bahwa pemberian penghargaan yang dilakukan pemerintah itu ada Adipura dan Kalpataru. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pemeliharaan lingkungan biotik dan abiotik. Upaya pemerintah untuk pelestarian dan pemeliharaan lingkungan dilakukan melalui berbagai program, yaitu perlindungan alam umum dan tujuan tertentu. Nah, perlindungan alam umum adalah perlindungan alam dilakukan untuk melindungi lingkungan secara utuh, hewan, tumbuhan, dan tanah. Perlindungan alam secara umum ini terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu perlindungan alam ketat, yaitu perlindungan terhadap keadaan alam tanpa campur tangan manusia kecuali jika memang diperlukan. Tujuannya adalah untuk penelitian dan kepentingan ilmiah, contohnya lingkungan Ujung Kulon di Provinsi Banten. Selanjutnya ada perlindungan alam terbimbing, yaitu perlindungan terhadap lingkungan yang dibimbing para ahli, contohnya Kebun Raya Bogor. Yang ketiga, Taman Nasional, yaitu memanfaatkan lahan tidak terpakai atau tidak untuk perumahan dan industri untuk tujuan wisata. Pemanfaatan itu tentu saja tidak mengganggu ekosistem yang ada, contohnya Taman Safari di Bogor dan Waikambas di Palembang. Selanjutnya, pelindungan alam dengan tujuan tertentu. Pelindungan alam dengan tujuan tertentu dibuat sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan yang ada. Terdapat upaya untuk melindungi lingkungan biotik seperti pelindungan alam botani, yaitu melindungi jenis tumbuhan tertentu atau komunitas tumbuhan tertentu. Contohnya komunitas tumbuhan seperti di Kebun Raya Bogor. Yang selanjutnya, perlindungan alam zoologi, yaitu melindungi hewan-hewan langka dan memasukkannya ke daerah lain sebagai upaya pelestarian, contohnya pelestarian hewan gajah. Pelindungan alam antropologi, nah ini adalah untuk melindungi suku yang terisolasi atau menutup diri dari lingkungan sekitar, contohnya suku Asmat di Papua, suku Baduy di Provinsi Banten, suku Dayak di Kalimantan. Yang selanjutnya ada perlindungan suaka marga satwa, yaitu melindungi hewan-hewan langka yang hampir punah seperti harimau, orangutan, gajah, dan badak. Yang selanjutnya ada perlindungan ikan, yaitu melindungi ikan-ikan yang hampir punah. Nah, itu adalah upaya perlindungan alam dengan tujuan tertentu untuk melindungi lingkungan biotik. Nah, selain upaya perlindungan tujuan tertentu untuk melindungi lingkungan biotik, ada juga upaya untuk melindungi lingkungan abiotik seperti perlindungan geologi, yaitu melindungi berbagai jenis batuan yang terdapat di Indonesia. Kita dapat melihatnya di Museum Geologi. Nah, selanjutnya perlindungan pemandangan alam, yaitu melindungi keindahan alam yang ada seperti perlindungan terhadap keindahan alam Lembah Sianok di Sumatera Barat, Taman Hutan Raya Juanda di Kota Bandung, dan daerah-daerah lain. Selanjutnya perlindungan hutan, yaitu untuk melindungi hutan, air, dan hutan sebab hutan merupakan paru-paru bumi atau penghasil oksigen. Selanjutnya perlindungan monumen alam, melindungi berbagai benda alam seperti air terjun.